Halo semuanya, selamat datang di podcast Latsar CPNS Formasi Dosen. Hari ini kita mau ngobrol santai tapi serius tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Karena kita ini dosen sekaligus ASN, jadi bukan cuma mikirin ngajar dan penelitian, tapi juga bagaimana tata kelola di kampus kita bisa semakin smart, profesional, dan berbasis merit. Nah, kita mulai dari yang positif dulu ya. Mbak Ike, menurut Mbak Ike nih, praktik baik apa sih yang sudah mulai terasa di lingkungan kita? Oke, kalau menurut aku nih ya, kalau aku lihat yang paling terasa itu digitalisasi layanan akademiknya. Sekarang kita sudah pakai LMS, presensi online, upload dokumen lewat drive bersama. Bahkan BKD juga udah pakai sistem gitu. Jadi sebenarnya itu merupakan perubahan besar loh kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu kita kan masih banyak yang pakai manual gitu. Selain itu, kolaborasi riset juga mulai terbuka. Sekarang lebih mudah bikin tim lintas prodi, bahkan koordinasinya juga via platform digital. Jadi nggak harus ketemu terus secara fisik gitu loh kayak kita sekarang. Menurutku ini sudah mengarah ke smart governance karena lebih cepat, lebih transparan juga, dan semuanya udah terdokumentasi. Gitu sih kalau aku. Iya ya, terasa banget bedanya ya. Kalau Mbak Cena nih, kamu lihat ini dari sudut pandang manajemen ESN tuh gimana sih? Kalau aku lihatnya sih digitalisasi ini sebenarnya udah mendukung sistem merit ya, di mana misalnya BKD online nih, itu kan udah berbasis indikator yang jelas, jadi penilaian kinerja sudah nggak lagi berdasarkan kedekatan atau persepsi semata, tapi udah berdasarkan data yang ada. Nah, itu penting banget dalam manajemen ASN. Sedangkan dari sisi Smart ASN juga udah mulai kelihatan karena kita secara nggak langsung dipaksa dalam arti positif untuk adaptif dan punya digital mindset. Tapi menurutku yang paling penting itu bukan cuma aplikasinya, tapi konsistensi kita dalam menggunakannya. Karena teknologi yang bagus pun kalau tidak disiplin dipakai ya tetap aja nggak maksimal. Gitu Mbak Anin. Nah, sekarang kita jujur-jujuran dikit ya, Mbak Ola. Praktik yang menurut Mbak Ola masih perlu diperbaiki itu apa sih? Ya, yang ini bagian reflektifnya ya. Menurutku salah satu yang masih jadi PR itu pengelolaan arsip dan data dosen yang sepenuhnya belum terintegritas. Kadang ada data di laptop pribadi, ada folder masing-masing, dan ada juga di admin. Begitu dibutuhkan untuk akreditasi atau laporan mendadak, kita jadi sibuk cari-cari. Selain itu, kadang juga penugasan belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi secara optimal. Padahal kalau berbasis merit, hasilnya pasti lebih maksimal. Iya ya, relatable banget itu. Mbak Cena, menurut kamu kenapa itu bisa terjadi? Nah, menurutku karena kita itu masih ada di fase transisi. Sebagian sudah digital tapi belum semua terintegrasi. Selain itu, mungkin juga karena belum ada sistem baku yang benar-benar mewajibkan untuk semua unit. Kadang kita itu masih merasa cara lama masih bisa jalan nih, jadi perubahan tersebut tuh terasa masih nggak mendesak buat kita. Gitu Mbak Anin. Nah, Mbak Risa, kalau dari sisi solusi nih, apa yang bisa kita lakukan sebagai dosen sekaligus ASN? Oke, baik Mbak Anin. Kalau menurutku, kita nggak harus langsung bikin sistem yang rumit ya. Yang simpel-simpel aja dulu. Misal, mulai dari yang sederhana tapi konsisten. Misalnya, satu database dosen terpusat dengan struktur folder yang jelas dan ada PIC-nya. Itu sudah langkah yang besar. Kemudian, dalam penugasan, penting banget pakai pendekatan berbasis kompetensi. Ini inti dari sistem merit dalam manajemen ASN. Dan yang paling penting, kita sebagai dosen muda atau CPNS jangan cuma jadi pengguna sistem. Kita bisa jadi penggerak perubahan kecil di unit masing-masing. Smart ASN itu bukan cuma bisa pakai aplikasi ya, tapi punya pola pikir adaptif, kolaboratif, dan mau memperbaiki proses kerja. Nah, kalau budaya itu sudah kuat, maka smart governance akan terbentuk dengan sendirinya.
Wah, menarik banget ya diskusi hari ini. Jadi intinya praktik baik perlu kita perkuat dan tularkan. Praktik yang belum optimal kita evaluasi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki. Karena pada akhirnya smart governance bukan cuma soal sistem digital, tapi soal integritas, profesionalisme, dan komitmen kita sebagai ASN di lingkungan Kemendikti Saintek. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.